Ya, selamat pagi teman-teman semua. Ya, eh, hari ini hari Rabu ya, hari Kamis, sorry, hari Kamis. Hari ini hari Kamis, udara cerah, selalu pagi udara cerah. Mungkin kalau hujan sore atau malam ya. Buat teman-teman yang saat ini masih bekerja, buat teman-teman yang saat ini eh, masih punya aktivitas di rumah. Karena kenapa saya sebut teman-teman? Ya, karena teman saya itu sekitar ada antara yang muda, yang sedang, sama yang tua. Ada yang pria dan wanita. Kemudian emak-emak juga ada, ya, bapak-bapak juga ada. Saya mau sampaikan sesuatu buat teman-teman dalam perjalanan saya dengan usia sekarang 64 tahun. Tentu saya melihat banyak pelajaran ya yang saya ambil, saya petik, dan saya tahun 93 itu belajar tentang dunia network marketing. Pada saat itu posisi saya sebagai seorang arsitek, saya juga profesional desain, ya saya berhenti bekerja 98, itu yang secara profesional ya. Nah, dari 2000 itu saya full bisnis MLM. Nah, di dalam perjalanan tahun 2000 hingga sekarang itu saya mungkin gonta-ganti bisnis MLM sebagai pemain, sebagai manajemen, konsultan, bahkan sebagai owner MLM. Ya, tentu ada yang besar, ada yang kecil dan lainnya. Memang bukan niat saya untuk jadi karyawan lagi ya. Niat saya adalah bagaimana mengetahui lebih dalam lagi tentang dunia bisnis MLM. Ya, khususnya bisnis jaringan ini kan ternyata semakin tren ya, apalagi dengan dalam kondisi saat ini adalah era digital. Semua orang main bisnis MLM secara digital. Tapi saya tetap bersikukuh bahwa bisnis MLM itu tidak bisa dikelola hanya melalui digital. Karena bisnis MLM itu kan sebenarnya adalah sebuah konsep di mana prinsipnya adalah menyampaikan suatu peluang kepada orang lain hingga orang lain itu mau dan tertarik. Ya. Kalau digital itu kan kadang-kadang kita bisa menyampaikan sesuatu ya, mulai dari company profile, produk, motivasi dan lainnya. Tapi yang tidak bisa adalah gestur ya. Jadi pada waktu kita bertamu ke rumah seseorang, nah di situ gestur kita akan terlihat ya, sikap kita, cara pandang kita, cara berpakaian dan lainnya. Tapi dengan digital itu berkurang ya, sangat berkurang. Maka dalam membangun bisnis MLM, menurut saya ya, kalaupun banyak yang mengatakan bisa mendapatkan omset melalui digital, tapi saya tidak percaya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mencari peluang bisnis. Ya. Karena peluang bisnis itu kan sebenarnya bisa didapat orang perseorangan. Ya, orang perseorangan itu artinya ya tidak perlu lagi menyampaikan ke orang lain, cukup sebatas dia. Tapi kalau untuk menyampaikan ke orang lain itu butuh sentuhan-sentuhan ya, untuk butuh tampilan, gestur, bicara dan lainnya. Tentu itu berbeda. Nah, tentu saya ingin mencoba masuk di era saat ini dalam usia saya dan pengalaman saya 31 tahun di dunia marketing MLM. Ya, menurut saya kita memadukan semua unsur itu ya. Uh, kita di sini dituntut adalah tanggung jawab ya, sebagai anggaplah Anda sebagai member MLM. Anda harus bertanggung jawab terhadap apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda uh, maksudkan, itu harus ada tanggung jawabnya. Karena tentu semua bisnis atau perilaku bisnis itu kan ada resiko. Nah, resiko ini yang harus Anda peduli ya. Anda harus bisa memberikan solusi dan lainnya. Tapi kalau hanya secara digital itu agak sulit ya. Agak sulit Anda bisa memberikan solusi-solusi karena biasanya nggak ada interaksi. Secara digital itu kan one way saja ya. Mereka lihat, mereka setuju dan tidak setuju, mereka teruskan atau tidak. Kadang-kadang
di dalam bisnis MLM itu orang tertarik dengan bisnisnya atau dengan kitanya. Kadang-kadang dengan kitanya, dengan sikap kita, tutur kata kita, dengan gestur kita, orang tertarik, ya. Baru bicara bisnisnya. Memang kalau dari sisi digital itu bisa eh, menampilkan bagaimana struktur bisnisnya, bagaimana peluangnya dan lainnya. Tapi gesturnya tidak dapat, ya. Nah, maksud saya adalah yuk dengan program GN 200 kita melakukan semua unsur, yaitu kita tetap melakukan presentasi, follow up, ya, prospecting dan lainnya. Tapi kita juga tetap melakukan yang namanya digitalisasi, ya. Tetap kita melakukan seperti, ya, inilah, mungkin Anda perlu bikin program-program singkat, ya. Anda bisa taruh di YouTube, di TikTok, atau di Facebook, ya. Anda bisa sampaikan keinginan-keinginan Anda, sampaikan konsep-konsep Anda kepada teman-teman, karena memang dengan program GN 200 itu kita memang harus meminimize, ya, semua biaya-biaya pengeluaran untuk supaya kita terus bisa aktif. Ya, lakukan aja sehari mungkin 3 kali Anda bisa memberikan sesuatu yang membuat orang yakin dan percaya. Anda bisa berikan tampilan-tampilan, bahkan mungkin Anda bisa ngobrol dengan konsumen Anda, ya, apakah berupa testimoni tentang produk, tentang bisnis dan lainnya. Silakan. Tapi semua itu Anda campur, ya, antara konvensional dan online, ya. Jadi digitalisasi kita gunakan, tapi kita tetap harus memaksimalkan pola-pola lama, yaitu dengan mendatangi teman, ya, ngobrol, memfollow, mempresentasikan. Tetap kita harus lakukan itu, ya. Dengan GN 200 saya yakin hasilnya tidak mengecewakan, ya. Hasilnya bisa mencukupi kehidupan, dan saya sering membuktikan, ya. Tapi karena semua konsepnya digitalisasi dan lain-lainnya, akhirnya banyak leader-leader yang sudah kita bina sudah mendapat penghasilan harian lumayan besar, ya. Ya, bayangkan kalau saya ambil sedikit pengalaman, tahun 2022 bulan 3 saya mendapatkan prospek dari Facebook seorang buruh sawit dengan gaji 83.000 sehari. Pada waktu itu dia telepon saya dan mengatakan ingin join bisnis saya. Waktu itu joinnya adalah 325.000, ya. Nah, tapi dia bilang, tunggu ya Pak, 10 hari lagi saya kerja, gajian dapat nanti saya baru join, ya. Itu pengalaman. Apa yang terjadi setelah saya lakukan pembinaan dalam waktu 1 tahun kurang lebih, itu income-nya itu secara total kurang lebih itu 150 juta. Saya rasa itu penghasilan rata-rata sekitar 10 sampai 15 juta sebulan. Itu sesuatu yang luar biasa, ya. Tapi kembali lagi, dia akan hancur kalau sikapnya tidak terbentuk, ya. Nah, itu tadi kelemahannya. Kebanyakan digital, kita jarang interaksi, jarang menasihati, jarang memberi contoh. Jadi apa ya, sikapnya jadi berbeda. Memang bisnis seperti ini tuh hancur karena sikap, ya. Oke, nanti kita bahas lagi tentang sikap, tapi yang pasti GN 200 memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa konsultasi gratis, Anda bisa berkomunikasi, ya. Kami menyiapkan apapun sarana yang bisa kita berikan kepada Anda pergunakan. Ya, ada saatnya nanti kita ketemu langsung, ya, karena pertemuan langsung itu akan merubah persepsi banyak orang, ya. Tentu berbeda dengan online. Kalau bertemu langsung itu ada hal-hal yang mungkin Anda bisa ambil kesimpulannya. Oke, salam berjuang. Selamat siang, teman-teman.